Selamat jalan, Aska. Bab 893. Maira terdiam beberapa detik. Bibirnya tampak bergetar, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat agar tidak terdengar terlalu menakutkan. Dinara langsung berdiri dengan tergesa, hampir membuat Lily terbangun dari tidurnya. "Dia kenapa, Kak?" Maira segera masuk dan menutup pintu. "Operasinya berhasil. Tapi apa?" Potong Dinara, suaranya meninggi karena panik. "Kak Boy baru saja menelepon. Operasinya memang berhasil mengangkat hematoma, tapi kondisi Pak Aska masih kritis. Dia belum sadar sepenuhnya dari anestesi dan ada sedikit komplikasi saat operasi." Dinara merasakan lututnya lemas. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur. "Komplikasi apa?" Maira duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Dinara yang dingin. "Tekanan darahnya sempat drop drastis di tengah operasi. Tim dokter sudah menanganinya, tapi mereka harus memantau kondisinya secara ketat selama 24 jam ke depan. Kalau dalam 24 jam ini kondisinya stabil, kemungkinan besar dia akan pulih. Kalau tidak..." Maira terdiam. Tatapannya menghindari mata Dinara. "Kak, kalau tidak bagaimana?" desak Dinara. "Bisa terjadi komplikasi yang lebih serius. Mulai dari infeksi, perdarahan internal, sampai kerusakan organ." Dinara menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang siap meledak. Lily yang merasakan ketegangan ibunya mulai merengek pelan. "Dia seperti ini karena aku. Sudah, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah berdoa." Dinara mengangguk lemah, air matanya mengalir tanpa henti. Ia menatap wajah Lily yang polos, belum mengerti apa-apa tentang kondisi papanya. "Nak, doain papa kamu ya." Di ruang ICU, Aska terbaring dengan berbagai selang dan kabel medis menempel di tubuhnya. Monitor jantung berbunyi teratur, menampilkan detak jantungnya yang masih lemah. Boy berdiri di samping tempat tidur, menatap sepupunya dengan raut wajah lelah dan khawatir. Operasi yang seharusnya berlangsung 3 jam, akhirnya memakan waktu hampir 6 jam karena komplikasi yang terjadi. Dokter Rendra menepuk bahunya. "Kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang tinggal menunggu responnya dalam 24 jam ke depan." "Ya, tapi aku nggak bisa membayangkan kalau terjadi sesuatu padanya. Bagaimana dengan Lily? Makanya kita harus tetap optimis. Aku yakin dia akan berjuang juga." Boy mengangguk, meski kekhawatirannya tidak berkurang. Ia menatap wajah Aska yang pucat, mengingat bagaimana ia menahan diri saat melihat Lily lewat video call tadi. "Kamu harus bangun. Lily menunggu kamu," bisik Boy pelan. Mama Yuni yang duduk di kursi sudut ruangan terus mengusap air matanya. Tangannya meremas tasbih, bibirnya bergerak membaca doa demi doa untuk anaknya. "Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan ambil dia dari kami. Lily masih butuh papanya." Boy menghampiri Mama Yuni, membungkuk sedikit. "Mama, istirahat dulu. Biar aku yang akan jaga Aska malam ini." "Nggak apa-apa, Boy. Mama nggak bisa tenang kalau nggak di sini. Tapi Mama harus jaga kesehatan juga. Nanti kalau Mama sakit, siapa yang akan jaga Aska?" Mama Yuni menghela napas panjang, akhirnya mengangguk. "Baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mama ya." "Pasti." Setelah Mama Yuni keluar, Boy kembali duduk di samping tempat tidur Aska. Ia menatap monitor yang menampilkan tanda-tanda vital sahabatnya. Detak jantung ke-68. Tekanan darah 95/60. Saturasi oksigen 94%. Semua masih dalam batas wajar, tapi Boy tahu bahwa 24 jam ke depan adalah masa kritis. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Ponselnya bergetar, pesan dari Zain masuk. "Bang, gimana kondisi Pak Aska sekarang?"
Boy mengetik balasan. Masih di ICU, kondisinya stabil tapi masih kritis. 24 jam ke depan akan menentukan. Tidak lama kemudian, balasan dari Zain masuk. Semoga semuanya segera membaik. Di sini Dinara nangis terus sejak dengar kabar Pak Aska. Boy menarik napas panjang. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya Dinara saat ini. Sampaikan ke Dinara, ini bukan salahnya. Dan minta dia jaga kesehatan. Lily butuh ibunya dalam kondisi sehat. Baik, Bang. Tolong kabarin terus ya kalau ada perkembangan. Insya Allah. Boy meletakkan ponselnya, kembali menatap Aska yang masih belum sadarkan diri. Kamu tahu nggak? Dinara khawatir sama kamu. Mereka butuh kamu. Jadi, kamu harus kuat untuk mereka. Tapi Aska tetap diam. Hanya suara monitor yang memecah keheningan ruangan. Di rumah, Dinara duduk di kamar dengan Lily di pangkuannya. Matanya menatap kosong ke depan, pikirannya dipenuhi bayangan Aska yang terbaring di rumah sakit. Maira masuk dengan membawa segelas susu hangat. Din, nggak mau makan dulu? Kamu harus jaga kesehatan. Lily butuh ASI yang cukup. Aku akan makan sebentar lagi. Sekarang belum lapar. Dek, dengerin aku. Pak Aska nggak akan senang kalau kamu kayak gini. Dia pasti mau kamu sehat, buat Lily. Coba pikirin, kalau kamu sakit, siapa yang akan jaga Lily? Dinara menatap wajah putrinya yang sedang tertidur pulas. Perlahan, ia mengambil gelas susu dari tangan Maira dan meminumnya sedikit demi sedikit. Aku janji tadi, Kak. Bisik Dinara. Aku janji kalau dia sembuh, aku akan menerimanya. Aku nggak akan menolak tanggung jawabnya lagi. Maira terdiam, terkejut mendengar pengakuan Dinara. Kamu serius? Dinara mengangguk, air matanya kembali jatuh. Aku tahu dia mungkin nggak sempurna. Aku tahu keluarganya nggak akan menerima Lily. Tapi, dia tulus mau melindungi aku dan Lily. Itu sudah lebih dari cukup. Maira memeluk adiknya erat. Kalau itu keputusan kamu, kakak akan dukung. Tapi sekarang, yang penting adalah Pak Aska harus sembuh dulu. Kita berdoa bareng-bareng ya? Dinara mengangguk. Ia memeluk Lily lebih erat. Tengah malam ruangan ICU terasa sunyi. Pintu terbuka perlahan. Sepasang kaki menyelinap masuk dengan langkah pelan, mendekat ke arah ranjang nenegrem pasien dengan tatapan penuh kebencian. Akhirnya aku bisa melihat kamu lagi. Bisiknya dengan nada penuh dendam. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah Aska yang pucat dan lemah. Lelaki yang dulu begitu kuat dan percaya diri, kini terbaring tak berdaya dengan berbagai selang dan kebel yang menempel di tubuhnya. Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua ini? Ia menatap layar monitor yang menampilkan detak jantung lelaki itu, lalu matanya beralih pada selang oksigen yang terpasang. Seharusnya hari itu kamu gak menjadi pahlawan dan menolong perempuan murahan itu. Lihat, sekarang kamu terbaring di sini dan gak bisa ngapa-ngapain. Tangannya bergerak, jari-jarinya menyentuh selang oksigen. Ini hukuman, Aska. Hukuman atas semua perbuatan kamu padaku. Ia tersenyum kejam. Aku jadi kasihan sama kamu. Kamu pasti tersiksa, kan? Jadi, aku sengaja datang untuk memuluskan jalanmu untuk mati. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Tangannya mulai bergerak menarik selang oksigen, matanya terus menatap monitor dengan penuh perhatian. Ia tahu, jika selang oksigen ini dilepas, Aska akan kesulitan bernapas, dan dalam kondisi kritisnya saat ini, itu bisa berakibat fatal. Selamat jalan, Aska. Bab ke-897. Bab 897. Lily terus menangis. Suaranya memenuhi kamar, membuat Dinara semakin panik. Hampir 1 jam ia mencoba menenangkan putrinya menggendong, memberi ASI,
menimang tapi tangisan Lili tidak juga reda. "Kenapa, sayang? Kenapa terus nangis?" bisik Dinara dengan suara bergetar. Air matanya sendiri mulai mengalir. Lili terus merengek, tangannya yang mungil bergerak-gerak gelisah. Seolah bayi kecil itu merasakan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dinara merasakan dadanya semakin sesak. Ada perasaan tidak enak yang sangat kuat menghantamnya. Firasat buruk tentang Aska. "Ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa padanya," bisiknya dalam hati sambil terus menimang Lili. "Lili, tenang ya, nak. Papa akan baik-baik saja. Jangan rewel lagi, ya? Papa pasti akan sembuh dan peluk Lili lagi." Perlahan tangisan Lili mulai mereda. Mata kecilnya perlahan tertutup, napasnya mulai teratur. Akhirnya, bayi mungil itu tertidur dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Dinara menatap wajah putrinya yang tertidur. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Semakin mendesak. Rewelnya Lili hari ini sama seperti saat sebelum Aska kecelakaan. Mungkin ada ikatan batin antara ayah dan anak. Dinara pernah membaca sebuah artikel tentang itu. Setelah Lili benar-benar lelap, Dinara bangkit dari tempat tidur sambil menggendongnya. Ia mengendap-endap keluar dari kamarnya, melangkah pelan menuju kamar Maira. Pintu kamar Maira sedikit terbuka. Dinara mengintip kakaknya sudah tertidur pulas. Zain sedang lembur di kantor malam ini, jadi Maira tidur sendirian. Dinara masuk dengan langkah yang sangat pelan, berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Ia membaringkan Lili dengan sangat hati-hati di samping Maira, memastikan putrinya tertidur nyenyak. "Maafin Mama, sayang. Mama harus pergi sebentar," bisiknya sangat pelan sambil mencium kening Lili. Maira sedikit bergerak dalam tidurnya, tapi tidak terbangun. Dinara menyelimuti Lili dengan lembut, lalu mengendap-endap keluar dari kamar. Ia mengambil kunci mobil. Tanpa membuat suara, ia keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Malam itu dingin dan sunyi. Dinara menghidupkan mesin mobil. Dorongan untuk memastikan kondisi Aska terlalu kuat untuk diabaikan. Sementara itu, di ruang ICU, sosok yang baru saja menarik selang oksigen Aska berdiri di samping tempat tidur dengan senyum puas di balik maskernya. Tidak sampai 10 detik setelah ia menarik selang oksigen, alarm monitor berbunyi. Saturasi oksigen yang tadinya menunjukkan angka 94% mulai turun drastis. 92%, 89%, 85%. Tubuh Aska mulai bereaksi. Dadanya naik turun dengan tidak teratur, seolah berusaha mencari udara yang tidak ada. Napasnya menjadi pendek dan tersengal meski ia masih dalam kondisi tidak sadar. Wajahnya yang tadinya pucat mulai berubah menjadi sedikit kebiruan di sekitar bibir. Tangannya yang terbaring lemah tiba-tiba bergerak sedikit, jari-jarinya mengepal seperti mencoba melawan sesuatu dalam ketidaksadarannya. Sosok itu tersenyum lebih lebar. "Selamat jalan." Ia melirik alarm yang terus berbunyi nyaring, tahu bahwa sebentar lagi perawat akan datang. Dengan cepat, ia menarik hoodie-nya lebih dalam menutupi wajah, lalu berbalik dan berlari kecil menuju pintu. Saat akan melangkah pergi, tiba-tiba Dinara berada tepat di belakangnya hingga tanpa sengaja menabraknya. Dinara menatap sosok yang ia yakini adalah seorang wanita tersebut dari ujung kaki ke ujung kepala. Gerak-geriknya mencurigakan. "Siapa kamu? Sedang apa di sini?" Ia tak menjawab. Hendak pergi, tetapi Dinara menarik tangannya. "Tunggu. Apa yang kamu lakukan di ruangan ini?" Tak punya pilihan lain, ia mendorong Dinara mundur, lalu melangkah secepat kilat dan pergi begitu saja. Dinara ingin mengejar, tetapi pikirannya langsung tertuju pada Aska. Membuatnya memilih untuk segera masuk ke ruangan. Baru saja masuk, pemandangan yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya membeku. Aska terbaring di tempat tidur dengan wajah yang semakin pucat, bibirnya membiru.
Dadanya naik turun dengan tidak teratur, seolah berusaha keras untuk bernapas. Monitor di sampingnya menampilkan angka-angka yang terus turun dengan alarm yang berbunyi keras. Dan yang paling membuat Dinara terkejut, selang oksigen yang seharusnya terpasang di hidung Aska, kini tergantung lepas di samping tempat tidur. "Aska!" teriaknya tanpa sadar. Ia langsung berlari mendekat, tangannya gemetar saat melihat kondisi Aska yang semakin memburuk. Dinara tidak tahu harus berbuat apa. Panik menguasainya. Tangannya mencoba meraih selang oksigen yang lepas, ingin memasangnya kembali, tapi ia tidak tahu caranya. Jari-jarinya gemetar memegang selang itu. Matanya berkaca-kaca melihat Aska yang semakin kesulitan bernapas. Saat itulah pintu terbuka. Dua perawat berlari masuk dengan wajah panik. "Apa yang terjadi?" seru salah satu perawat saat melihat Dinara berdiri di samping tempat tidur Aska dengan selang oksigen di tangannya. Dinara tersentak, matanya membelalak menatap mereka dengan wajah pucat. Selangnya lepas. Sus! Kenapa dilepas selang oksigennya?" bentak perawat lain dengan nada menuduh. Perawat langsung mengambil alih, merebut selang oksigen dari tangan Dinara dan memasangnya kembali ke hidung Aska dengan tangan yang terlatih. "Saturasi oksigennya turun drastis. 82%, 79%. seru salah satu perawat dengan panik sambil mengecek monitor. Tepat pada saat itu dokter masuk dan mengambil alih. "Naikkan flow oksigennya sekarang. Siapkan ambu bag," perintah sang dokter cepat sambil memeriksa kondisi Aska. Perawat lain langsung menyesuaikan aliran oksigen menjadi lebih tinggi. Dinara berdiri di pojok ruangan dengan tubuh bergetar hebat. Tangannya menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. "Dok, detak jantungnya tidak stabil," lapor perawat lagi dengan nada panik. "Hubungi Dokter Rendra sekarang, dan siapkan epinefrin." Salah satu perawat berlari keluar untuk memanggil Dokter Rendra. Dinara menatap Aska yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Ia ingin mendekat, ingin menyentuh Aska, tapi kakinya tidak bisa bergerak. "Bertahanlah," bisiknya dengan suara yang nyaris tidak terdengar, air matanya terus mengalir tanpa henti. Perawat yang tinggal menatap Dinara dengan tatapan penuh curiga dan was-was, seolah takut Dinara akan melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Dokter Rendra berlari masuk dengan wajah pucat dan napas terengah. "Ada apa?" "Selang oksigen pasien lepas. Saturasi oksigennya sempat drop sampai 79%. lapor sang perawat cepat. "Saya menemukan dia di sini, memegang selang oksigen yang lepas saat saya terbangun dari alarm." Dokter Rendra langsung mengambil alih, memeriksa kondisi Aska dengan cepat dan terampil. "Berapa lama selang oksigennya lepas?" "Mungkin sekitar 1 menit atau lebih, Dok." "Berikan amiodaron 150 mg 4. Kita harus stabilkan detak jantungnya sekarang," perintah Dokter Rendra dengan tegas. Perawat segera menyuntikkan obat melalui infus. Dinara berdiri dengan tubuh yang lemas, menatap semua orang yang sibuk menyelamatkan Aska. Pintu kembali terbuka. Boy masuk dengan langkah cepat. Ia sempat terkejut melihat keberadaan Dinara di ruangan itu. Dokter dan perawat menjelaskan keadaan di ruangan. Dari penjelasan mereka, jelas curiga terhadap Dinara. Apalagi mereka mendapati Dinara memegang selang oksigen. "Kak, aku kemari karena Lili tadi rewel. Aku berani sumpah nggak melakukan apa-apa. Saat baru datang, aku melihat seseorang keluar dari ruangan ini. Aku nggak mau menuduh, tapi aku yakin itu Ivana." Boy mengangguk menatapnya. "Jangan takut. Aku percaya padamu."